Pemirsa Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Manado mengimbau masyarakat, khususnya para stakeholder pengguna frekuensi radio, agar tidak melanggar aturan penggunaan frekuensi. Sebab kini pengguna frekuensi radio bisa didenda jika tidak patuh. Meski tidak dapat dilihat secara kasat mata, namun frekuensi adalah sumber daya alam yang terbatas. Untuk itu, penggunaan frekuensi harus diatur agar tidak saling mengganggu dan menimbulkan bahaya. Bertempat di Desentra Hotel Minahasa Utara, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Manado mengadakan sosialisasi perizinan dan implementasi denda bidang spektrum frekuensi radio Rabu 8 Mei 2024. Manuelson Jaka Yusuf selaku Kepala Balmon Kelas 2 Manado mengatakan implementasi denda ini bermaksud untuk meningkatkan kepatuhan penggunaan frekuensi radio. Adapun tujuan dari sosialisasi ini diharapkan dapat menginformasikan atau mensosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk para pengguna spektrum frekuensi radio agar lebih tertib menggunakan spektrum frekuensi radio dikarenakan dengan adanya implementasi denda maka setiap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio maupun pelanggaran penggunaan perangkat APT atau alat perangkat telekomunikasi akan dikenakan denda, di mana aturan denda sudah diimplementasikan sejak Undang-Undang Perubahan tentang Cipta Kerja telah diimplementasikan. Harapan kami bahwa dengan adanya sosialisasi ini tidak menimbulkan kisruh ke masyarakat akibat denda tersebut dan masyarakat dapat mengerti bahwa esensi dari denda bukan masalah besaran dendanya itu tapi mengenai masalah bagaimana kita menciptakan ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio sehingga semua penggunaan spektrum frekuensi radio dapat tertib sesuai dengan peruntukan serta tidak menimbulkan gangguan di mana gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio bisa mengganggu penggunaan frekuensi radio yang cukup berbahaya seperti penggunaan frekuensi radio untuk navigasi, penggunaan frekuensi radio untuk maritim, untuk mara bahaya, untuk hankam dan keperluan penting lainnya. Di mana apabila alokasi tersebut atau band frekuensi yang saya sebutkan tadi terganggu, dampaknya bisa sangat besar, bahkan bisa menghilangkan nyawa manusia. Sosialisasi ini pun dianggap sangat bermanfaat dan membuka wawasan para pengguna frekuensi radio. Kami anggap sangat penting karena banyak ada materi-materi yang bersentuhan dengan regulasi-regulasi yang tentang penggunaan dan terutama alat telekomunikasi yang pada umumnya di daerah masih banyak yang kurang paham dengan aturan-aturan yang harusnya dilaksanakan oleh dinas terkait, terutama dari Kominfo dengan dari dinas perhubungan. Hal yang lain yang menyangkut apa yang disampaikan tadi. Izin HT berarti baru kali ini Bapak tahu ternyata itu harus ada urus izinnya Pak? Iya, kebetulan saya juga di dinas ini baru juga 7 bulan. Tetapi ketika mengikuti ini baru kami tahu bahwa ternyata tidak seenaknya aja yang baik itu perorangan maupun dari badan usaha per kelompok pun harus melakukan pengurusan izin. Sosialisasi kali ini memang sangat luar biasa karena ini yang kedua kalinya. Jadi peringatan untuk setiap stasiun radio yang harus berizin yang baik. Kemudian peralatan yang digunakan juga harus sertifikasi agar tidak mengganggu penerbangan dan lain-lain sebagainya. Sehingga kita kalau menggunakan alat yang bagus itu terhindar dari denda yang sangat luar biasa. Tapi itu juga bisa memberikan itu ke setiap radio untuk apabila kita membuat stasiun radio memang harus siap dan betul-betul all out yang sangat baik. Penggunaan frekuensi yang tidak tertib sangatlah berbahaya karena dapat menyebabkan gangguan pada radio navigasi penerbangan, maritim, mara bahaya, juga bidang pertahanan dan keamanan. Tim Liputan Kawanwa TV.